Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bakal seru-seruan sambil belajar mengenai tumbuhkan resiliensi. Oke, kita bagi kelompok dulu. Kalian ada berapa orang? 19. Berarti kita bagi 4 kelompok. Ya, berarti ada satu kelompok yang isinya hanya 4 orang, sisanya 5 orang. Ibu, oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, kita kasih ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang paling ujung sana kelompok 4. Masing-masing kelompok harus bikin menara terbaiknya. Nanti kita cari siapa yang menaranya paling tinggi, paling kokoh, sama yang paling tahan angin badai. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat,
cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman. Perasaan kelompok 2 tadi ketika menaranya roboh. Kecewa Kecewa, kenapa kecewa? karena roboh. Dekatin sini. Karena roboh. Karena roboh. Terus pelajaran yang kalian dapatkan apa? Dari mulai awal membangun sampai akhirnya jadi, terus dikipas akhirnya jatuh juga. Nyari ide lagi.
Pelajaran yang kalian dapatkan apa? Pantang menyerah. Perasaannya ketika menaranya tadi roboh. Agak kecewa. Kenapa kecewa? Oh agak ya, nggak kecewa-kecewa. Agak kecewa. Kenapa kecewa? Karena kami sudah susah-susah membangun tapi tetap jatuh. Oke. Tapi tidak apa. Nggak apa-apa. Oke. Terus apa pelajaran yang kalian dapatkan? Dari awal bangun, jatuh, ganti cara, ganti trik, bangun lagi, jatuh lagi. Kami mendapatkan hal baru yang bisa disebut jika jatuh tidak usah takut untuk bangkit lagi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya, oke. Beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Oke, jadi resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah gagal. Dalam hal apapun ya, gagal bukan hanya dari nilai yang tiba-tiba menurun, atau dari ranking 1 ke ranking 3, atau ke ranking terakhir. Bukan hanya dalam hal belajar, entah dari misal kalian ada ikut main bola terus gak menang, ya, hobi. Dalam pertemanan juga mungkin, kemarin mungkin temannya banyak, sekarang jadi sedikit, ya. Kemudian mungkin ada di rumah kehilangan sosok, entah itu nenek, kakek, ayah, ibu, kakak, adik, yang membuat kalian terpuruk, sedih. Tapi kalian mau bangkit lagi, melanjutkan hidup dengan lebih kuat, lebih baik. Paham? Resiliensi? Nah, yang namanya grow mindset. Apa grow mindset? Apa grow mindset? Apa grow mindset? Nih, ada tulisannya sebesar-besar itu. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Nih bedanya. Ada yang namanya fixed mindset dengan grow mindset. Ibu kasih tahu contohnya ya, fixed mindset tadi yang waktu kita bangun menara. Kamu melihat nggak cara kelompok lain untuk bangun menara? Yeah. Ada nggak yang kamu tiru? Nggak. Berarti kamu sudah grow mindset. Tapi kalau tadi kamu misalnya, oh kelompok 4 menaranya tinggi, kita bikin juga lah seperti itu, copy paste, tanpa ada modifikasi. Itu fixed mindset. Dengan orang berhasil, pakai cara dia 100%, berharap cara itu berhasil juga di kamu. Ya, tengok nih dalam kesuksesan. Apa kata orang yang fixed mindset? Saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi dia menyalahkan kalau dia tidak sukses, kan memang aku tidak punya bakat. Kalau orang yang grow mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Beda? Beda kan? Kalau orang yang fixed mindset dia, wajar lah aku nggak ranking 1, kan aku nggak berbakat ranking 1. Ya kan? Tapi kalau orang grow mindset, aku bisa kok kalau aku belajarnya lebih maksimal, pasti aku bisa juara 1. Beda? Lanjut ke kegagalan. Kata orang fixed mindset, saya menyerah. Sama kayak dibangun menara kan? Udahlah, udah gagal sekali, nggak usah lah kita bangun lagi. Tapi kalian tidak ada yang seperti itu kan? Kalian bangun lagi, gagal, bangun lagi, berarti kalian sudah grow mindset. Nih, saya akan coba lagi. Di kesulitan, kata orang fixed mindset, belajar matematika, saya nggak bisa matematika. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Tadi kan barusan ngomong. Tapi kalau orang grow mindset, saya belum bisa. Bukan berarti tidak bisa, hanya belum. Belajar dulu baru bisa. Kemudian di masalah. Kalau orang fixed mindset, kebanyakannya ngeluh. Kenapa masalah ini datang ke aku? Kenapa aku terus yang dalam masalah? Aku lagi, masalah lagi. Itu orang yang fixed mind, masuk BK lagi gitu kan. Panggil lagi orang tua, aku terus. Itu fixed mind. Tapi kalau orang yang grow mindset, dia memikirkan solusi. Nah, supaya tidak aku terus, apa yang harus aku lakukan?
Nah itu berubah, cari solusi, bukan sibuk ngeluh, tapi sibuk cari jalan keluar. Terakhir, kritik ketika ditegur, dinasehati di kelas oleh wali kelas, guru wali, guru BK dan lain-lain. Apa yang kamu rasakan? Jujur. Sakit hati kan? Emosi. Apalagi? Walaupun nggak berani melawan langsung, ngedumel dalam hati kan? Itu berarti kamu sedang fix mindset. Kalau orang yang grow mindset, makasih ya Bu, udah nasehatin kami. Makasih ya Pak, udah negur kami. Kami akan coba berubah. Itu orang yang grow mindset. Dia terima kritikan orang lain. Selama kritik itu adalah untuk membangun supaya dia lebih baik. Kalau kamu kan sibuk merotok kan? Ah, ibu ini masuk kelas marah lagi. Ya kan? Iya. Paham bedanya? Fix mindset dengan grow mindset? Jangan mau gini apa gini? Mana? Angkat dong. Gini. Biar kelihatan. Kenapa jadi burung tuh sebelah sana? Oke. Betul jawabannya? Betul, karena kecerdasan bisa kamu asah. Ya kan? Oke, lanjut yang kedua. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix atau grow? Kalau fix kan gini kan sesuai dengan kamu. Ayo. Ini apa ini? Siapa yang? Zahwa. Yang ganti. Hah? Paham nggak tadi? Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya rasanya tidak mampu. Begini atau begini? Oke. Yang ketiga. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Apa responnya? Oke. Keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. yang di depan kenapa tidak menjawab? Oke. Lanjut, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Oke. Sudah kembali ke tempat duduknya. Bu, udah lagi kembali. Siap.
sudah semua ya? Membuat kalimat grow mindset sudah kalian tempelkan di sana. Kira-kira grow mindset ini yang kalian pahami, yang sudah kalian buat contoh kalimat versi diri kalian sendiri, mau kalian pakai untuk apa? Jelaskan. Silahkan berdiri dulu. Kalimat grow mindset yang saya buat berguna untuk motivasi. Apabila saya Apabila saya jatuh, jatuh, gagal. dan dalam kesulitan. Oke. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Yang lain ada? Ayo yang perempuan lah mewakili. Ada? Nggak apa-apa, silakan. Baisa? Ada? Nggak ada? Silakan berdiri. Betul. Silakan. Kalimat ini akan saya pakai untuk sebagai motivasi agar bisa berusaha lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan. Walau kami sudah belajar, terkadang kami tetap mendapat nilai buruk. Oh, udah belajar dapat nilai buruk. Ya, tapi Terus? kami tetap menyerah, kami tetap belajar di rumah. Oke, supaya besoknya Lebih mendapatkan nilai yang lebih bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sampai di sini materi kita. Ibu harap kalian memakai grow mindset di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba lagi, jangan takut berubah, terima kritikan dari siapapun selama kritikannya membangun, supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga apapun yang kalian lakukan hasilnya selalu Oke. Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya kepada 7D. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.